وصدق وعده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا مقبولا آمين يا الله يا رب تعليما وتكريما المراد روحنا وجسدنا بهي الكرام وعليه استقامهم الله أسأل الله أن يجعله من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Hadratul Mukarramin, Abah Nurrahman sekeluarga yang saat ini berhalangan hadir, mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, amin. Panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikasih ketabahan dan kesabaran dalam membimbing kita sebagai santri-santrinya. Alim ulama, tokoh masyarakat, para kesepuhan, asatidz wal asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Insya Allah beliau ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, ada perjuangan dan pengorbanan dari para panitia. Dalam hal ini adalah sahibul hajat. Tidak mungkin tiba-tiba seperti ini terbangun rumah yang alhamdulillah megah seperti ini tanpa adanya proses. Ini namanya proses. Perjuangan dan pengorbanannya apa? Satu, harta. Harta dikorbankan. Kita lihat di sini, alhamdulillah di kediaman beliau luas, nyaman, bersih. Di sini ada karpet, ada hidangan yang begitu banyak, penghormatan yang memuaskan. Ini semua butuh harta. Ini semua dibayar pakai duit. Yang kedua, harta dikorbankan, tenaga juga dikorbankan. Para panitia dan sebagian pemuda merapikan ini tempat supaya nyaman untuk kita yang hadir. Mudah-mudahan seluruh sumbangsi dari sahibul hajat dan para panitia dicatat oleh Allah sebagai amal jariah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul hajat Bapak Sukiman sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan beliau ini selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat walafiat, panjang umur. Sekarang ini Pak, kita diundang dalam rangka tasyakuran rumah baru. Nanti insya Allah kita diundang lagi dalam rangka tasyakuran mobil baru. Setuju? Setelah rumah baru, mobil baru, nanti kita diundang lagi tasyakuran orang rumah baru. Amin enggak ini?
Maksudnya orang rumah itu nambah putra. Putra itu orang apa bukan? Orang kan? Tempatnya di mana? Di rumah apa di hutan? Di rumah, berarti orang rumah baru. Putra juga orang rumah baru. Hadirin wal hadirat, mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Di sini pakai bahasa apa ya? Bahasa campur. Emang ada bahasa campur? Hadirin rahimakumullah, tamu undangan yang terhormat. Insya Allah saya yakin bahwa semua yang hadir di sini adalah calon-calon penghuni surga. Kenapa demikian? Karena sukanya, senangnya berkumpul di taman-taman surga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika engkau lewat atau melewati satu taman surga, farta'u, maka berhentilah, nimbrunglah, ikut duduklah. Nabi bertanya, wahai Nabi, apa sih taman surga itu yang kita semua disuruh berhenti apabila melewatinya? Taman surga dia majalisul dzikr, tempat zikir. Dia majalisul ilmi, adalah tempat ilmu. Dari tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini, kita akan lebih dekat kepada hal-hal yang lebih membuat kita cinta pada Allah, sehingga kita dapat merenungi betapa banyak anugerah, karunia, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita hitung-hitung, seberapapun banyak ibadah kita, selama apapun ibadah kita, tidak akan pernah bisa menembus yang namanya nikmat Allah. Alhamdulillah. Ada 3 nikmat besar yang perlu dan wajib kita syukuri. Yang pertama, nikmat kemerdekaan. Yang pertama, nikmat kemerdekaan. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang benar. Karena bagaimanapun juga manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat Allah. Sampun ngantuk nih. Dereng. Masih semangat? Insya Allah saya tidak akan lama, singkat saja karena tadi kata santri acara tausiahnya setelah istighosa. Ternyata setelah kesini acara tausiahnya sebelum istighosa. Oh, berarti acara intinya dan istighosa. Kalau begitu, kembali. Apapun nikmat yang kita dapat dari Allah, mari kita syukuri dengan rasa syukur yang benar, dengan rasa syukur yang dalam. Karena syukur itu bisa bertambah banyak, kemudian berubah menjadi barokah. Tapi nikmat juga bisa berubah jadi musibah kalau kita kufur. Kita sering dan akrab dengan ayat la in syakartum, tadi kan dibaca la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat itu bisa berubah menjadi baik, atau sebaliknya nikmat itu bisa berubah menjadi buruk
kemudian mau dibilang menjadi musibah, tergantung bagaimana kita mensikapinya. La in syakartum la azidannakum, kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita syukuri, la azidannakum, maka nikmat itu akan bertambah kemudian menjadi barokah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya kalau nikmat itu kita kufuri, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Alhamdulillah. Dulu sebelum Indonesia merdeka, kita dijajah 350 tahun lamanya. Indonesia ini adalah negara yang kaya. Banyak negara yang iri kepada Indonesia. Di laut kekayaan air alamnya, subhanallah, dari mulai ikan paus sampai ikan gadul. Ada di sini ikan gadul? Ada. Kekayaan hutannya melimpah ruah, hijau danau, bak zamrud khatulistiwa, zamrud fatul istiwa. Di dalam perut buminya ada minyak, ada gas. Di dasar lautnya ada intan, permata, berlian, nikel, tembaga, perunggu, dan lain sebagainya. Kemudian Allah kasih nikmat kemerdekaan. Ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Nah, kira-kira kita sebagai bangsa Indonesia dalam menyikapi nikmat itu lebih banyak syukurnya atau lebih banyak kufurnya? Lebih banyak syukur atau lebih banyak kufur? Kufur. Luwih akeh nrimo apa luwih akeh ngersulo? Akeh ngersulo. Sebelah mriko. Luwih akeh tobat apa luwih akeh sambat? Sambat. Nah, pada umumnya kita itu dalam mengisi kemerdekaan, dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kebanyakan diisi dengan acara taat apa acara maksiat? Taat apa maksiat? Acara agama apa hura-hura? Masyarakat sini desanya apa? Sumber hidup. Di sumber hidup ini masyarakatnya lebih senang acara pengajian apa dangdutan? Pengajian 5 menit aja. Dangdutannya semalam ya. Lebih senang ngaji apa campur sari? Nah, dulu para petinggi, para pembesar, pejabat negara dan elit-elit serta pemerintah itu rapat. Kemudian kita masyarakat awam yang bodoh-bodoh ini, ya termasuk saya, itu dikasih hiburan berupa perlombaan agar mereka para pembesar yang rapat tidak terganggu. Tapi pada saat itu lomba yang diadakan itu lomba yang mendidik, lomba yang melatih karakter. Ada lomba panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, ada lomba tarik tambang, ada lomba balap karung. Ini lomba-lomba yang mendidik generasi, melatih karakter pemuda-pemuda. Tapi sekarang ini perlombaan banyak dirusak. Banyak sekali yang dirusak. Pernah saya lihat, mohon maaf, ada
disuruh mempit teror. Disuruh mempit teror, tangannya diikat. Nah, setelah dikempit, bagaimana caranya teror ini berpindah ke kempitan temannya? Jadi gimana caranya memindahkan teror dari satu kempitan ke kempitan lain tanpa menggunakan tangan? Astagfirullahaladzim. Udah, pokoknya saya minta nanti kedepannya, insya Allah di desa ini, insya Allah semuanya bijak, semuanya orang-orang soleh, amin. Nanti kalau mengadakan perlombaan, silahkan hiburan ya, perlombaan ya, tapi jangan sampai lepas dari nilai-nilai akhlakul karimah. Jadi satu nikmat yang harus kita syukuri adalah hari kemerdekaan kita. Yang kedua, nikmat yang harus kita syukuri adalah kita masih diberi umur sampai kita berada di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Salah satu bulan tersebut ada saat di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Coba saya tanya, 4 bulan yang dimuliakan Allah itu bulan apa saja, Pak? Satu. Satu, Ramadan. Yang urut toh lah. Kalau hijah ini mah ngawur ini. Satu, Rajab. Kedua, Sya'ban. Yang ketiga, Ramadan. Yang tiga ini berbarengan, tapi ada satu yang agak pisah. Apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram, bukan Asyura. Sebetulnya bulan Muharram. Yang dimaksud dengan bulan Syuro itu ya sebetulnya tanggal 10 Muharram. Kenapa di bulan disebut Asyura? Kenapa disebut Syuro? Diambil dari bahasa Arab Asyura, hari yang ke-10. Karena lidah-lidah orang Jawa gak mau susah, disebut aja bulan Syuro. Kemudian kenapa bulan Syuro ini atau bulan Asyura ini menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena kisah perjuangan Nabi dan Rasul pada zaman dahulu tidak lepas, tidak jauh peristiwanya terjadi di bulan Asyura. Pertama, Nabi Allah Adam alaihissalam, bapak moyang kita, diusir dari surga tepat tanggal 10 bulan Muharram alias bulan Syuro. Kemudian diterima tobatnya juga tepat tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam, ada yang tahu masalah Nabi Adam? Nabi Adam ketika di surga Allah persilakan, ya Adam, kau mau apa? Tinggal bilang. Kau pingin apa? Tinggal ngomong. Makanlah semaumu, minumlah sesukamu, pakailah sesenangmu. Dia malah makan buah khuldi karena atas bujukan istrinya. Nabi Adam, seorang nabi itu, seorang nabi, dosanya satu, cuma satu, makan buah khuldi, diusir dari surga. Nah, kita yang dosanya banyak ingin masuk, nyambung nggak? Kira-kira nyambung tidak? Saya ulang. Nabi Adam
dosanya cuma satu, yaitu makan buah kuldi, diusir dari surga. Kita yang dosanya banyak ingin masuk, nyambung nggak? Nyambung. Bagus. Kemudian emosi dijawab ini. Kemudian alhasil setelah 40 tahun hanya karena satu dosa, seorang nabi beristighfar kepada Allah selama 40 tahun. Bagaimana istighfarnya Nabi Adam yang sering kita dengar atau mungkin sering kita baca? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Coba bareng-bareng. Rabbana dzalamna wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Yang kedua, peristiwa Nabiullah Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan Nuh, kemudian dilemparkan lagi ke darat atas izin Allah 10 Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, itu juga 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakit kulitnya 10 Muharram. Apa hikmah dari bulan Muharram ini? Salah satunya adalah para nabi mencontohkan kita untuk selalu beristighfar. Karena kita sadar bahwa manusia al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Sumiyal insan, manusia itu dinamai dengan kata manusia, kata insan itu dinisyatihi karena lupanya. Kita sadar bahwa khilaf, kesalahan serta dosa kita banyak, makanya kita dianjurkan di bulan yang mulia ini untuk selalu beristighfar. Ada di sini yang nggak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa di sini? Yang tidak punya dosa ada? Tidak ada. Maka salah satu hikmah dari bulan Muharram ini, mari kita sama-sama perbanyak istighfar. Termasuk saya pribadi, kita sadar bahwa khilaf dan dosa kita sudah terlalu banyak. Dalam sebuah syairnya, Abu Nawas juga bersyair, berlantun, ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim. Wahai Tuhan, aku sadar dosaku banyak, tapi aku tidak pantas untuk berada di surga-Mu. Wala aqwa 'ala naril jahimi, tapi juga aku tidak kuat menahan kobaran api neraka-Mu. Maka fahabli taubatan ghafir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Maka terimalah taubat-Mu karena Engkau adalah Sang Pengampun dosa-dosa yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah kita bersyukur kita sama-sama merasakan bahagia apa yang dirasakan oleh saudara kita ketika bahagia. Kita di sini diundang, diajak oleh Shaykhul Hajat untuk bersolawat, berdoa, mengaji, serta bersyukur bersama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak akan beriman kalau dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah pada saat ini saudara kita sudah bisa membangun kediaman yang layak. Mudah-mudahan nanti di akhirat juga karena sedekah pada malam hari ini beliau juga dibangunkan oleh Allah istana yang lebih megah. Amin.
Zadanallahu lana wa taqabbala minna ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.